Oke, menit ke-46 tinggalkan pukul 20 waktu Radio Kota Batik dan masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda Koja Sastra dengan kajian kita malam hari ini mengenai wayang sebagai sarana komunikasi. Sebuah esai yang ditulis oleh Singgi Wibisono. Saya terus terang baru baca esai ini dan terkesan. Jadi tadi sebelum saya naik siaran, saya ngerasa ngeblank apa nih yang mau saya bahas malam hari ini. Karena dari kemarin agaknya banyak aktivitas yang harus saya jalani dan akhirnya tadi sore ketika sebelum naik siaran baca-baca buku deh di belakang, di ruang belakang di meja saya ada rak buku. Di situ saya ambil buku ini, buku kumpulan esai ya, Bunga Rampai Seni dalam Masyarakat Indonesia yang dieditori oleh Ibu Edi Sediawati dan Profesor Sapardi Djoko Damono almarhum ya. Nah, buku ini terbitan Gramedia tahun 83. Nah, saya kira buku ini masih sangat relevan kalau tadi ya, dari awal sampai tadi yang saya baca itu, ini relevan banget nih tulisan ini, sangat-sangat. Makanya kalau ada yang membatasi buku yang layak untuk dijadikan, oke, Tias ya, boleh nanti aku di DM ya saya. Nah itu bisa tuh, masih bisa relevan saya kira. Nggak ada pembatasan. Saya kira pembatasan buku tahun terbit itu adalah sesuatu yang aneh dalam dunia. Kalau misalkan ada yang menyatakan itu dan membuat aturan semacam itu, harus paling lama itu tahun 2010 misalnya. Wah, no. Ada buku-buku yang ditulis sudah ratusan tahun yang lalu, misalkan kitab-kitab kuning. Nah, kalau itu nggak digunakan, nah, oke, Tias, undang aku dong sekali-kali, boleh. Nanti kita usung satu tema buat sharing-sharing. Oke, siap banget, saya siap banget. DM di TikTok boleh, nanti kita tukeran nomor. Oke. Lanjut lagi dengan esai yang masih sama, karya dari Singgi Wibisono ya. Beberapa jenis wayang yang berkembang kemudian ialah wayang golek menak. Apalagi nih? Nah, ceritanya diambil dari sastra Arab. Tokoh utamanya adalah Amir Ambyah, atau kalau dalam logat Jawa ya Amir Ambyah, tapi kalau kita mau ambil logat Arabnya Amir Hamzah gitu ya. Terkenal dengan sebutan Wong Agung Menak Jayeng Rono, yang tiada lain adalah tokoh sejarah Islam Amir Hamzah, paman Nabi Muhammad. Dan wayang madya dan wayang gedok sama-sama dibuat dari kulit, tidak banyak berbeda bentuknya dengan wayang purwa. Nah, wayang gedok ini mengambil cerita zaman Kadiri dengan tokoh utamanya Panji Inu Kertapati. Dalam silsilah raja-raja Jawa yang tercantum dalam kitab sejarah Pangiwo, para Pandawa diangkat sebagai leluhur yang menurunkannya. Ronggowarsito, pujangga Keraton Surakarta yang terakhir, telah mengubah kitab Pustaka Raja yang memuat sejarah raja-raja Jawa sebagai keturunan Parikesit, tokoh Mahabharata yang terkenal sesudah Pandawa Moksa. Parikesit sampai berdirinya kerajaan wayang madya ini mengambil keturunan Parikesit sampai berdirinya kerajaan Kadiri. Nah, wayang klitik atau krual ini merupakan jenis wayang dua dimensional terbuat dari lapisan kepingan kayu. Ceritanya diambil dari sejarah kerajaan Majapahit dengan tokoh-tokoh utama Damar Wulan dan Menak Jinggo. Dalam perkembangan wayang yang terakhir,
lahir jenis-jenis wayang antara lain wayang Pancasila, wayang Wahyu, wayang Suluh, wayang Kancil. Dulu saya wayang Kancil ya itu dimainkan oleh Tronton Sadewo. Terus kemudian ada wayang Suket dimainkan oleh Slamet Gundono. Wayang Kerupuk juga pernah tuh sama Slamet Gundono. Gila. Kalau dalang Slamet Gundono itu nggak ada media apapun jadi media untuk jadi wayang. Keren. Improvisasinya keren banget. Nah, jenis-jenis wayang yang terdapat di luar Jawa antara lain di Banjar dapat dianggap sebagai perluasan dari wayang Jawa sejak abad-abad yang lalu. Semua jenis wayang itu bagaimanapun juga mutu peralatannya dan teknik penyajiannya selama masih dapat bertahan sampai sekarang menunjukkan bahwa wayang masih memiliki fungsi dan peranannya yang dalam kehidupan budaya masyarakat pendukungnya. Lalu apa fungsi dan peranan wayang dewasa ini? Ini yang kemudian ditulis oleh Singgih Wibisono. Nah, di kalangan masyarakat dewasa ini minat dan kegemaran terhadap pertunjukan wayang tampak sangat meningkat. Jumlah dalang di seluruh daerah di seluruh Indonesia ini tahun 83 ya, yang tercatat secara resmi sekitar 40.000 orang, meliputi berbagai jenis pergelaran wayang. Nah, di kota-kota pertunjukan wayang mulai dikomersilkan. Artinya, tiap penonton yang masuk ke ruang pertunjukan dipungut bayaran. Tak berbeda dengan jenis-jenis pertunjukan lainnya seperti film, sandiwara, sirkus, dan sebagainya. Ini di era tahun 83 ya, yang dibayangkan sekarang. Nah, oleh karena pertunjukan wayang sebagai seni tradisional itu mengandung banyak dimensi, maka penontonnya biasa terdiri atas segala lapisan masyarakat. Setiap orang dapat menikmati aspek-aspek pergelaran sesuai dengan seleranya masing-masing. Bagi mereka, wayang dapat merupakan hiburan yang seringan dengannya, tetapi juga dapat menjadi bahan pemikiran yang sedalam-dalamnya. Nah, bergantung Anda nonton itu mau apa gitu ya. Nah, walaupun demikian biasanya dalang masih menyesuaikan pergelarannya dengan tingkatan halayak penonton yang merupakan mayoritas. Nah, ini dia kemampuan dalang ini sangat diuji di sini. Bagaimana kemudian masyarakat yang datang menonton itu lebih banyak dari kalangan apa dulu? Apakah mereka? Nah, benar yang tadi saya sampaikan bahwa kasta ya, sistem kasta itu bukan strata sosial ya, tapi lebih pada kesadaran spiritual, kesadaran terutama lebih ke spiritual sih. Nah, orang-orang yang ada di Sudra, Waisya itu rata-rata orang-orang yang masih kepentingannya dunia. Artinya mencari duit, pokoknya mereka urusannya bisnis aja deh. Nah, kesatria itu lebih pada bagaimana mereka punya fungsi memfungsikan diri perannya sebagai pengayom masyarakat, sebagai pelindung masyarakat, orang yang mendarmakan dirinya untuk masyarakat. Sementara Brahmana mendarmakan dirinya kepada Tuhan. Jadi tapi fungsinya ke masyarakat jauh lebih ngeri gitu. Nah, lebih makanya kasta itu maksudnya. Nah, oke. Di desa-desa, pertunjukan wayang tetap merupakan bagian integral dari kehidupan budaya masyarakatnya. Menanggap wayang bagi seseorang mempunyai arti sosial tertentu dan pada umumnya bersangkut paut dengan statusnya dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan di kota-kota, sikap semacam itu sudah banyak berkurang. Pertunjukan wayang di desa masih menarik perhatian golongan anak muda karena sifatnya yang integral itu. Sedangkan di kota, apabila golongan generasi muda tertarik untuk menyaksikan pertunjukan wayang, ada kemungkinan bahwa pada umumnya mereka berasal dari daerah-daerah luar kota yang didorong oleh kerinduannya akan
suasana wayangan yang pernah dialaminya secara khas di kampung halamannya. Iya memang ya, saya merasakan itu. Nah, profesi dalang yang kian bertambah baik menjadi rangsangan bagi para calon dalang, dan di samping itu kesempatan untuk belajar mendalang kian bertambah lebar. Banyak kursus-kursus pedalangan didirikan. Bahkan sekarang telah banyak lembaga-lembaga pendidikan formal yang membuka jurusan pedalangan setingkat dengan sekolah kejuruan lainnya. Ya, SMKI di Jogja ada. Iya benar ya. Di Solo juga ada. Di Pekalongan belum ya. Nah, kemajuan teknologi modern juga sangat besar peranannya dalam sejarah perkembangan wayang. Penggunaan alat-alat pengeras suara, alat-alat pemancar radio, televisi, tape recorder, dan piringan hitam pada era 83 ini ya. Nah, kalau sekarang bisa live streaming lewat YouTube juga ya, atau mungkin TikTok juga. Semuanya sangat memperlancar perluasan pergelaran wayang sehingga dapat menjangkau khalayak penggemarnya sampai berlipat ganda. Bahkan kemajuan teknologi itu ya, berkat kemajuan teknologi itu pula banyak dalang yang sekaligus menjadi pengusaha rekaman karena keuntungan komersialnya lebih berlipat ganda jika dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh dari pergelarannya. Iya sih, para dalang juga banyak tuh yang akhirnya bikin akun gitu ya di YouTube, di TikTok. Nggak cuma dalangnya, sampai sindennya kalau sekarang. Nah, sedangkan dahulu sebelum ada alat-alat modern, jumlah penonton setiap ada pertunjukan wayang sangat terbatas karena volume suara dalang tidak dapat mencapai jarak terlalu jauh. Sinar belencong atau lampu minyak khusus untuk pertunjukan wayang kulit ya, terbatas pula kemampuannya untuk menerangi pakeliran atau geber atau layar. Apalagi jika dilihat dari tempat yang agak jauh, maka wayang-wayang yang ditampilkan serta bayangannya hanya tampak remang-remang sehingga kurang dapat mencekam perhatian penonton sepenuhnya. Nah, sekarang walaupun jumlah penonton sampai ribuan, pertunjukan wayang sudah mampu mengikat perhatian karena tata suara dan tata sinar yang cukup memadai, serta tempat duduk dan ruangan yang lapang. Itu bisa membuat betah penonton untuk tinggal selama pertunjukan berlangsung. Nah, keadaan demikian itu sangat menguntungkan apabila wayang dipandang sebagai sarana komunikasi. Kegemaran wayang di kalangan masyarakat terlihat juga pada banyaknya ragam hias wayang sebagai dekorasi dalam segala bentuk kebudayaan material. Wayang merupakan sumber inspirasi bagi para seniman untuk berkarya dalam gerak, seni sastra dan sebagainya. Pemberian nama sering diambilkan dari nama-nama tokoh wayang yang menjadi kegemarannya, baik nama diri maupun nama-nama perusahaan, instansi, batik, hotel, restoran, toko dan sebagainya. Di era 80-an banyak, misalkan toko emas Arjuna atau toko olahraga Bima. Terus apalagi Yudhistira, nama hotel. Terus nama apalagi Nirwana, itu bukan toko ya, tapi lebih ke satu tempat gitu. Nah, banyak sekali. Terus bagi masyarakat Jawa khususnya, alam pewayangan sering dijadikan sandaran atau pedoman sikap dan tingkah laku. Pendeknya, begitu besar nilai budaya yang dianutnya didukung secara beruntun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apabila dalam masa perkembangan dewasa ini pertunjukan wayang diharapkan menjadi sarana komunikasi yang dapat menyampaikan konsepsi serta ide-ide baru yang sesuai dengan gerak langkah perkembangan tadi,
pembangunan terutama, maka yang pertama-tama harus dapat diandalkan ialah tokoh-tokoh dalangnya. Sesuai dengan sifat pergelaran wayang yang multidimensional, maka dalang sudah sewajarnya dapat tampil dalam berbagai peranan. Kecuali sebagai seorang seniman, dalang dapat berperan sebagai pendidik masyarakat, ahli filsafat, penghibur, juru penerang, kritikus, dan sebagainya. Nah, sebagai seorang seniman, dalang dituntut penguasaannya atas seni pedalangan yang meliputi berbagai bidang seni, seni drama, seni gerak, seni suara, dan sebagainya. Tiap penyajian bentuk seni dalam pergelarannya diusahakan agar dapat menimbulkan efek-efek tertentu yang menggerakkan hati penontonnya. Kemahiran ini selain diperoleh dari dalang-dalang yang pernah mengajarnya, juga dapat berupa hasil ciptaannya sendiri. Nah, dalang yang genial, karya dengan kreativitas sering menghasilkan bentuk-bentuk ciptaan baru yang bermutu dan selanjutnya menjadi panutan bagi dalang lainnya. Nah, untuk meningkatkan seni sastra dan seni dramanya, dalang sering memanfaatkan kesusastraan Jawa klasik. Bahkan ada yang mempelajari sastra Jawa kuno dan Sanskerta demi kesempurnaan sastra pedalangannya. Dalam tradisi pedalangan pun telah dikenal persyaratan yang cukup keras dan wajib dipatuhi oleh para dalang, meliputi kemahiran penggunaan bahasa pedalangan, penguasaan teknik memainkan wayang, kemampuan pendramaan, kelucuan melawak, dan masih ada beberapa syarat lagi. Ya, sebagai seniman, dalang dapat turut memupuk apresiasi seni dan kebudayaan nasional lewat pergelaran, sehingga penetrasi kebudayaan asing yang negatif dapat dicegah. Nah, usaha ini akan efektif apabila dalang senantiasa rajin berusaha menyegarkan pergelarannya sesuai dengan selera zaman. Pertunjukan wayang sering menyerap penonton sebanyak-banyaknya oleh karena sifat hiburannya. Unsur-unsur hiburan yang terkandung dalam pertunjukan wayang meliputi lagu-lagu kegemaran halayak penonton, teknik memainkan wayangnya yang lincah dan mahir, tapi yang paling menonjol daya tariknya adalah lawaknya, baik melalui tokoh Panakawan maupun melalui tokoh-tokoh lainnya. Nah, sekarang sering kita saksikan tokoh-tokoh wayang yang serius pun digunakan juga untuk menampilkan lawakan. Ya, saya teringat Ki Dalang Seno itu sering banget memainkan itu. Bagaimana kemudian Bagong yang dia tokoh utama yang dia sering mainkan, Bagong, terus kemudian bertektokan dengan siapa? Bathara Narada yang jadi kocak banget gitu. Saya terkesan dengan kemampuan Ki Dalang Seno. Nah, juga adegan-adegan yang seharusnya penuh keagungan suasana sering disisipi dengan lawakan-lawakan. Nah, menurut seni pedalangan tradisional, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang memerosotkan seni. Tetapi untuk memegang teguh persyaratan itu kiranya bagi beberapa dalang yang sudah kenamaan sekalipun sulit dilakukan. Pertimbangan komersil sering lebih diutamakan daripada pertimbangan mutu seni. Dan masyarakat penonton pun sering memberikan reaksi dukungan terhadap penyimpangan yang dapat mengembirakan hatinya daripada kepatuhan seni pedalangan yang dirasakan sangat serius. Nah, disinilah dalang sering dihadapkan pada suatu dilema antara seni dan meriahnya sambutan penonton. Oleh sebab itu, tidaklah tepat bila mutu seni pedalangan itu diukur menurut larisnya pergelaran seorang dalang.
Sebenarnya Dalang tidak perlu cemas akan kehilangan tanggapan penonton bila tetap memenuhi persyaratan seni pedalangan. Sebab selama semalam suntuk itu banyak adegan-adegan yang cukup lapang untuk menampilkan macam-macam hiburan yang bisa membangkitkan reaksi yang meriah. Nah, jika dewasa ini faktor hiburan yang justru mendapat tanggapan yang paling hangat dari penonton, maka ide-ide baru yang hendak dikomunikasikan akan sangat efektif bila penyampaiannya juga lewat bentuk-bentuk hiburan. Dan bila penyampaian ide-ide baru itu ataupun hal-hal lain yang ternyata menambah pengetahuan halayak penonton, maka dalang sekaligus berfungsi sebagai pengajar dengan metodenya sendiri dan dengan gaya penyajian yang khusus pula. Oke, ini tampaknya tidak akan selesai. Bisa ini masih 1, 2, 3, 2 halaman. Mau dilanjut? Sudah jam 9 tapi. Atau gimana? Saya sapa dulu deh yang sudah bergabung di 0855420912. Ada Pak Abbas di Comal, hadir dan nyimak aja. Pak Agus di Kuripan Lor. Oke, thank you ya. Ini mau dilanjut atau kita sudahi? Ini masih seru sih. Seru banget. Eman-eman kalau nggak diselesaikan. Tapi sebelum kita selesaikan, satu lagu dulu deh ya. Oke deh. Ini deh Alfian Daresta kepada uang yang diambil dari puisinya Joko Pinurbo untuk Anda.